gagal. Engkau Tuhan tak pernah lalai. Setiap hari menanti janjimu, ku tak lelah menunggu jawabmu. Dalam kasih-Mu Kau membawaku naik, dalam kuasa-Mu aku berlindung. Dalam kekudusan-Mu Kau membawaku berjalan denganmu, ku lewati semua. Oh, Engkau Tuhan tak pernah gagal. Engkau Tuhan tak pernah lalai. Setiap hari menanti janji-Mu, ku tak lelah menunggu jawab-Mu. Dalam kasih-Mu Kau membawaku naik, dalam kuasa-Mu aku berlindung. Dalam kekudusan-Mu Kau membawaku menang, berjalan denganmu, ku lewati semua. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu Kau membawaku naik, dalam kuasa-Mu aku berlindung. Dalam kekudusan-Mu Kau membawaku menang, berjalan denganmu, ku lewati semua. Berjalan hanya denganmu, ku lewati semua. Saudara, persiapkan hatimu untuk menerima benih kebenaran firman Tuhan. Saya percaya waktu firman-Nya diberitakan, waktu firman-Nya ditaburkan, setiap hidup kita boleh alami kelepasan dan kemenangan. Amin. Terima kasih Bapa. Ajari kami mencintai firman-Mu. Ajari kami mencintai jalan-jalan. Terlebih dari semuanya, ajari kami mencintai pribadi Yesus. Terima kasih Bapa. Amin. Terima kasih. Yesus, aku cinta
tetaplah bersamaku, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Panggil namanya Yesus, saudara. Yesus, aku cinta padamu. Amin. Yesus, tetaplah bersamaku, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Ini rasa cinta kami kepada Tuhan. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan. Oh Yesus, Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Mari lebih lagi saudara, katakan di hadapannya, Yesus, Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami sungguh Bapa, kami mengucap syukur, kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya bahwa setiap firman Tuhan memiliki kuasa untuk merubahkan hidup kami, bahkan merubahkan pemikiran kami, sehingga kami dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang tepat, yang membawa kepada tindakan yang tepat. Oleh sebab itu Tuhan, melalui firman Tuhan, Kau membuka setiap hati kami, sehingga kami mau mengisi setiap kehidupan kami dengan firman Tuhan yang memiliki kuasa yang datang daripada Tuhan. Kami akan sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Shalom para ladies. Tak terasa ya kita lama nggak bertemu. Saya percaya kita semua penuh dengan sukacita dan salam sejahtera bagi kita semua. Kalau kita tahu bahwa momen ini adalah momen yang sangat penting, di mana Yesus pada saat dia terangkat ke surga, dia itu memberkati kita. Dan pada saat itu yang memberkati murid-murid dan bahkan ada orang-orang yang ada di sana. Kalau kita berbicara tentang kata God bless, saya percaya kita sangat senang dengan kata-kata God bless. Ketika kita bertemu dengan orang, ketika kita di sosial media, bahkan chat-chat kita di WA ya, hubungan kita dengan orang bahkan berulang tahun, kita itu selalu mengucapkan kata-kata God bless. Tapi apakah kita itu mengerti makna tentang God bless ini? Waktu kita berulang tahun, kita selalu berkata begini, Tuhan memberkati kesehatan, memberkati keluarga, pelayanan. Dan itulah yang menjadi identitas kita sebagai orang percaya. Namun sebenarnya makna God bless dan Tuhan dikatakan dalam bahasa Indonesia, Tuhan memberkati,
ternyata memiliki makna yang begitu bernilai dan begitu dalam. Sehingga hari ini saya mengajak, di samping kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, kita akan sama-sama belajar tentang arti kata God bless. Kalau kita melihat di dalam perjanjian lama ya, seorang keluarga, sebuah keluarga. Sebuah keluarga ini ketika orang tuanya dia mendekati kematian, maka putra yang sulung itu akan menerima berkat. Ayahnya akan meletakkan tangannya memberkati anak sulung dan bahkan memberkati masing-masing dari anaknya. Mereka percaya bahwa kuasa dari seorang ayah, otoritas dari seorang ayah, itu amat sangat mempengaruhi kehidupannya dan keturunan-keturunannya. Dan kuasa dari seorang ayah akan membawa berkat yang mendatangkan keberhasilan, kekayaan, kemakmuran, kesehatan yang nyata bagi masa depan anak dan cucunya. Nah, kalau kita melihat dari kehidupan Yakub dan Esau, kita tahu Yakub dan Esau itu adalah saudara kandung. Kedua saudara kandung ini ternyata kita tahu mereka itu bertengkar. Mereka itu memperebutkan berkat dari ayahnya Ishak. Dan Yakub berusaha untuk mengelabui ayahnya sendiri. Bahkan dia berpura-pura menjadi Esau dan dia mengelabui Esau dengan menjual semangkok kacang merah. Dan akhirnya Yakub memperoleh berkat dari ayahnya yang seharusnya berkat itu turun kepada anak sulung, yaitu Esau. Dan ketika Esau tahu bahwa berkat dari ayahnya itu telah dicuri dari adiknya, Yakub, maka jeritan, kepedihan hati, dan tangisan Esau itu menggambarkan orang yang hidup tanpa berkat. Oleh sebab itu, dari perjanjian lama, berkat itu amat sangat penting dalam kehidupan manusia. Bahkan kalau kita mencatat di dalam Alkitab, kita baca kata-kata berkat yang sinonimnya dalam bahasa Indonesia juga berbahagialah, itu sangat banyak kita temukan di dalam Alkitab. Namun, berkat seperti apa pemahaman kita sebagai orang percaya? Apakah pemikiran kita melihat berkat itu sama dengan apa yang dilihat oleh Yakub atau apa yang dilihat oleh Esau? Dan tanpa kita pungkiri, kita itu hidup di dunia. Kita semua ketika kita hidup di dalam kehidupan dunia yang nyata, pengaruh dunia ini sangat amat kuat mempengaruhi pikiran kita. Tanpa dipungkiri, manusia selalu melihat apa yang ditawarkan oleh dunia. Dan dunia itu berusaha mendominasi pikiran kita, dunia berusaha mendikte kita, mengarahkan pemikiran-pemikiran kita kepada apa yang dunia tawarkan. Dan apa yang ditawarkan oleh dunia ternyata juga mempengaruhi kita sebagai orang percaya. Dan dunia sedang berusaha mengarahkan kita kepada hal-hal fisik. Dunia sedang menggiring pemikiran kita kepada hal-hal yang berhubungan dengan hal-hal jasmani. Dan dunia berusaha mempengaruhi kita kepada segala sesuatu diukur dari yang namanya hasil dan keberhasilan. Sehingga dunia jelas mengarahkan pikiran kita bahwa nih, kalau kita itu kaya, maka hidup kita itu akan berarti. Karena kita akan bisa menikmati hidup ini. Kalau kita itu berwibawa, wih, bawa mobil mewah, wih, pakai tas mahal, wih, pakai baju yang cantik, wih, pakai perhiasan, maka kita memiliki pemikiran, kita akan dihormati. Dunia sedang mengarahkan kita kepada hal-hal fisik, yang biasa kita sebut dengan berkat-berkat jasmani. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, tanpa kita sadari, akhirnya juga kita berpikir bahwa Tuhan juga akan memberkati kita.
dengan anugerah-anugerah seperti kekayaan, keberhasilan, kemakmuran, kesehatan. Kaya itu nggak salah. Menikmati itu nggak salah. Namun ketika kita berpikir bahwa berkat Tuhan itu hanya sebatas hal-hal fisik, berkat-berkat jasmani saja, itu yang salah. Nah, ketika kita memiliki pemikiran bahwa berkat Tuhan mengarahkan kita kepada pemikiran berkat yang berupa hal-hal fisik, hal-hal jasmani. Nah, yang salah adalah bagaimana ketika kita melihat berkat Tuhan dari apa yang ditawarkan oleh dunia. Nah, saya memberikan sebuah contoh seperti ini. Biasanya kita sebagai orang tua, saya percaya kita semua pasti sayang kepada anak-anak kita. Kita juga berharap siapa sih orang tua yang ingin anak-anaknya susah. Sehingga kita pasti memiliki satu pemikiran, satu saat misalnya anak saya memiliki keluarga ketika dia dewasa, harusnya anak saya punya kebahagiaan. Dan kita pasti berpikir bahwa kekayaan itu dapat menolong. Kekayaan dapat membantu anak kita untuk dia menghidupi kehidupannya. Cara pandang ini wajar. Karena memang kita hidup di dunia dan semuanya pakai uang, pakai yang namanya kekayaan. Nah, tetapi pada kenyataannya, kita ini kadang-kadang tanpa kita sadari, kita itu membangun pikiran anak-anak kita bahwa kamu tuh harus mencari uang, rajin cari uang, berusaha untuk cari uang, berusaha kamu untuk bisa menikmati uang ini. Tanpa kita sadar, apa perkataan-perkataan kita ini membangun pemikiran-pemikiran tentang keberhasilan-keberhasilan yang datangnya dari kekayaan, yang datangnya dari uang. Tanpa kita sadar, kita itu membangun pikiran anak-anak kita dengan pemahaman bahwa betapa pentingnya uang. Dan kita tanpa sadar kita itu mengarahkan pikiran mereka tertuju kepada namanya berkat-berkat jasmani. Sehingga tanpa kita sadarkan, tawaran yang ditawarkan oleh dunia sedang kita tanamkan di dalam pemikiran-pemikiran anak kita. Kita memang hidup perlu uang. Namun ketika kita menanamkan betapa pentingnya uang, maka pola pikir seseorang akan berakibat uang itu akan memperalat dia. Dia akan melakukan segala sesuatu untuk mendapatkan uang. Dan bukankah Tuhan memberikan satu pengertian kepada anak-anak Tuhan bahwa jadikan uang itu sebagai sahabatmu. Memang kita perlu uang, namun jangan kita diperalat dengan uang. Justru kitalah yang harus memperalat uang. Dan pernahkah kita berpikir bahwa ternyata berkat-berkat jasmani, uang, kekayaan, jabatan, ternyata hal-hal tersebut memiliki kekuatan yang dapat menjerat anak-anak kita kepada kesalahan-kesalahan yang fatal. Ada satu cerita nyata, ini bercerita tentang sebuah keluarga yang memiliki 2 orang anak. Dia dibesarkan dengan baik. Bahkan mereka adalah orang-orang percaya yang bergereja yang sudah sekian puluh tahun. Dan salah seorang orang tuanya adalah seorang hamba Tuhan. Anak-anaknya ini kemudian ya dalam kehidupan kita kan anak-anak menikah, mereka memiliki pekerjaan yang baik. Namun keadaan tetap keadaan. Keadaan kadang bersahabat, kadang keadaan tidak bersahabat. Pada saat pandemi, karena keadaan tersebut, membuat bisnis keluarga dari orang tua ini yang dibangun bertahun-tahun habis ludes. Perusahaannya dinyatakan bangkrut. Sehingga mereka tidak bisa produktif lagi untuk menghasilkan uang. Karena dilihat dari segi umur nggak bisa, perusahaannya bangkrut, uangnya habis. Mereka tidak memiliki penghasilan. Dan otomatis namanya orang tua, dia pasti mengharapkan anak-anaknya yang bisa menolong dan menolong dia untuk membiayai kehidupan seharian mereka. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata anak-anak tersebut memang mereka membiayai orang tua. Tetapi
ternyata anak-anak ini berusaha menguasai. Dalam arti segala sesuatu haruslah melalui persetujuan anak-anaknya. Mereka bisa membiayai orang tuanya, membawa anak, dan membawa hal ini akhirnya membawa anak-anak ini memiliki satu keputusan bahwa segala sesuatu kehidupan orang tuanya harus didikte. Keputusan harus melalui anak-anaknya. Dan bahkan keputusan dalam bergereja, dalam melayani Tuhan, diambil alih. Mereka harus ke gereja yang mereka pilih. Saya nggak tahu di mana kesalahannya. Tapi saya percaya bahwa tanpa kita sadar, dalam kehidupan kita, ketika kita membangun pemikiran-pemikiran yang dikuasai oleh dunia, kita sedang menyeret anak kita untuk membangun sebuah pemikiran yang kita pikir adalah sebuah kebahagiaan, ternyata berakhir dengan yang namanya kekecewaan dan kedukacitaan. Dan kemudian ada contoh lagi, ada pasangan suami istri yang ingin bercerai. Yang minta cerai itu adalah istrinya. Pasangan ini adalah orang Kristen juga. Nah, dalam kehidupan kita di gereja ketika seorang mau bercerai, otomatis dia konseling. Dan pasti hamba Tuhan bertanya dong, apa sih penyebab perceraian? Dan ketika ditanya, sang suami bercerita bahwa ternyata yang minta cerai ini kan istrinya. Suaminya cerita bahwa istrinya itu ternyata terlibat dalam komunitas sosialita. Dalam perkumpulan tersebut, sang istri memiliki penampilan yang sederhana. Kemudian namanya di dalam kehidupan sosialita, mereka itu kan penampilan ya. Kemudian kumpulan tersebut menawarkanlah barang-barang mewah kepada wanita ini. Tapi wanita ini menjawab, suami saya nggak bisa memberikan uang yang cukup untuk saya bisa membeli barang-barang yang mewah tersebut. Dan kemudian ternyata komunitas wanita ini memberikan masukan-masukan dengan kata-kata, kamu ini masih muda, kamu ini masih cantik, bodimu juga masih bagus. Masa kamu mau sih diperlakukan seperti itu? Kan kamu berhak mendapatkan lebih. Kalau memang suamimu mengasihimu, kamu harusnya pantas mendapatkan hal-hal barang-barang yang baik, mewah. Dan akhirnya tanpa disadari perkataan-perkataan tersebut mempengaruhi pikiran wanita ini. Dan akhirnya wanita ini memutuskan untuk bercerai dengan suaminya. Saudara, para ladies yang dikasihi oleh Tuhan, tanpa kita sadari inilah yang terjadi. Bahwa pemikiran-pemikiran kita dipengaruhi dengan apa kata dunia. Pemikiran kita dipengaruhi dengan apa kata orang. Sehingga menghasilkan keputusan yang salah yang berakhir dengan melakukan tindakan yang salah. Dan semua yang ditawarkan oleh dunia itu adalah akan berakhir dengan yang namanya duka cita dan kekecewaan. Dan kita kembali kepada tema kita. Apa sih kalau gitu yang dinamakan berkat Tuhan? Dan bagaimana kita menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan? Mungkin kita akan belajar melalui firman Tuhan, Efesus 1 ayat 3. Dikatakan di dalam Efesus 1 ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah menganugerahkan kita segala berkat rohani di dalam surga. Para ladies yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama yang harus kita tahu adalah berkat Tuhan ternyata adalah berkat-berkat rohani. Tuhan datang ke dunia, dia berjanji untuk menganugerahkan kita itu berkat rohani. Meskipun kita tahu bahwa Tuhan itu adalah sumber dari segala sumber berkat. Berkat jasmani dan berkat rohani. Namun Tuhan memberikan kita, menganugerahkan kita berkat rohani, karena berkat rohani ternyata memiliki nilai yang jauh lebih berharga daripada berkat jasmani. Dan berkat rohani ini akan membawa kita kepada yang namanya kebahagiaan sejati, bukan kebahagiaan yang semu. Kemudian kita baca lagi di Mazmur 128 ayat 1. Kita akan melihat apa sih arti berkat Tuhan dan bagaimana kita itu diberkati. Dikatakan
bahwa berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Berbahagia di sini memiliki arti diberkati, bless. Jadi, bagaimana kita sebagai orang-orang yang akan diberkati Tuhan ketika kita ini takut akan Tuhan? Dan berkat Tuhan akan selalu membawa kita kepada keadaan bahagia yang menurut Tuhan. Bahagia yang dianugerahkan Tuhan, bukan bahagia menurut pikiran dunia. Kemudian Roma 4 ayat 7. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Para ladies yang dikasih oleh Tuhan, ternyata orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang menyadari bahwa orang-orang itu sedang menerima pengampunan dari Tuhan. Karena ternyata pengampunan dari Tuhan itu mendatangkan kebahagiaan besar dalam diri seseorang. Kebahagiaan sejati adalah ketika kita menyadari kita jatuh di dalam dosa, kita bertobat, dan kita mendapat pengampunan daripada Tuhan. Dan kemudian kita lihat lagi dari Mazmur 34 ayat 8. Dikatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Bukan mengandalkan apa yang ada di dunia. Bukan mengandalkan apa yang ditawarkan oleh dunia. Bukan melihat dari apa yang ditawarkan oleh dunia. Dan yang terakhir kita melihat Yakobus 1 ayat 12. Para hadis yang dikasih Tuhan, begitu banyak sebenarnya berkat-berkat rohani yang bisa kita dapatkan dari firman Tuhan, tapi saya mengambil hal-hal yang penting yang membawa kita kepada pemikiran berkat yang datang daripada Tuhan dari beberapa ayat, supaya kita paling tidak kita mengerti apa sih berkat rohani tersebut. Dalam Yakobus 1 ayat 12 dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Dan bahkan dikatakan orang yang menerima berkat Tuhan adalah orang-orang yang dapat bertahan dalam pencobaan. Karena orang-orang yang berjalan bersama Tuhan dalam keadaan apapun, susah, senang, bahkan ketika diperhadapkan dengan kehidupan yang tantangan, proses-proses yang berat, masalah, ia tetap dapat melihat Tuhan dalam hidupnya. Sehingga apa yang dihadapinya menimbulkan ketahanan uji dalam dirinya. Ia kuat dalam menghadapi berbagai-bagai keadaan. Jadi, dari beberapa ayat tersebut, bagaimana menurut para ladies? Apa makna Tuhan? Ketika Tuhan berkata, Tuhan memberkati kamu. Tuhan berkata, God bless you. Ketika Tuhan datang ke dunia, ia sungguh-sungguh ingin memberkati kita semua. Ketika ia naik ke surga, tangannya terangkat memberkati. Saya percaya bahwa momen Tuhan mengangkat tangannya adalah momen yang sangat amat penting. Yang dia rindu untuk memberkati kita. Dan kita menyadari apa yang menjadi keinginan Tuhan. Dan saya tahu dan yakin kita semua memahami bahwa berkat Tuhan itu memiliki makna yang begitu indah, begitu dalam. Sehingga kita semua harus menyadari apa arti dari berkat Tuhan. Kita semua hidup di dunia, kita tahu bahwa firman Tuhan adalah firman yang menuntun kehidupan kita. Kita tahu bahwa firman Tuhan akan menuntun setiap langkah hidup kita. Namun, ketika kita di persimpangan jalan, ketika kita berhadapan dengan masalah, ketika kita berhadapan dengan tantangan-tantangan dalam kehidupan kita, ketika kita diperhadapkan dengan ketidakadilan, apakah kita mampu berkata, Tuhan beserta kita? Ketika kita diperhadapkan dengan persimpangan jalan, saya yakin kita akan sulit mengambil keputusan-keputusan. Kita akan sulit mengambil
apa yang menjadi firman-firman Tuhan untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita. Namun saya ingin katakan kepada kita semua para ladies, Tuhan tetap berkata, Dia akan memberkati kita. God bless you. Tuhan ingin agar pemikiran-pemikiran kita itu terarah kepada Tuhan. Bukan terarah kepada pemikiran dunia. Bukan terarah kepada pemikiran yang salah. Karena pemikiran yang salah, pemikiran dunia, akan mengarahkan kita kepada kesalahan-kesalahan, duka cita, dan kekecewaan. Tuhan menginginkan agar kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada kebenaran Tuhan. Tuhan menginginkan kita untuk kita mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Tuhan mau mengarahkan kita kepada jawaban Tuhan, bukan jawaban dari manusia atau tawaran daripada dunia. Tuhan sangat ingin memberkati kita dengan perubahan-perubahan dalam pemikiran kita, sehingga kita mampu menghasilkan keputusan-keputusan yang benar dan kita dapat mengambil tindakan-tindakan yang benar. Tuhan ingin mengarahkan kehidupan kita kepada apa yang berkenan, apa yang benar, apa yang mendatangkan kebahagiaan yang sejati, bukan kebahagiaan semu yang ditawarkan oleh dunia. Dan Tuhan tidak ingin hidup kita dari pandangan dan tawaran dunia. Dia ingin mengatakan kepada kita semua bahwa Tuhan adalah jalan, kebenaran, dan hidup yang akan membawa kita kepada berkat Tuhan yang sesungguhnya. Ketika Ia berkata, God bless you, Tuhan memberkati, dan kita menyadari bahwa Tuhan berkata kepada kita bahwa Tuhan akan memberkati kita. Kita tahu bahwa kita harus membuka hati kita untuk kita bisa mempercayai Tuhan dengan sepenuh hati kita, dengan pikiran kita, akal budi kita. Ketika kita berkata, Tuhan Yesus memberkati kita, kita sedang berkata bahwa Tuhan hadir dalam hati kita, memimpin hidup kita, dan mengarahkan langkah kaki kita. Ketika Tuhan Yesus berkata bahwa Ia akan memberkati kita, berarti kita sedang mempercayakan perjalanan hidup kita kepada kebenaran yang adalah jalan hidup yang akan membawa kita kepada perkenanan Tuhan. Kiranya firman ini dapat memberkati kita semua. Biarlah perjalanan, saya tahu kehidupan sekarang ini begitu banyak tantangan, masalah, kesulitan. Tapi kita harus yakin, percaya, punya pengharapan yang kuat kepada Tuhan. Karena janji Tuhan, ya dan amin. Dia pasti akan membawa langkah kita kepada kebahagiaan yang sesungguhnya. Dan janganlah kita bersandar kepada apa yang dikatakan dunia. Karena semua itu akan membawa kita kepada kekecewaan dan kebahagiaan yang semu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur Bapa. Dalam kehidupan kami tahu kami diperhadapkan begitu banyak masalah, persoalan. Ketika kami di persimpangan jalan, meskipun kami tahu begitu banyak firman Tuhan, kadang kami sulit untuk mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Karena pemikiran kami banyak dikuasai oleh apa yang ditawarkan oleh dunia. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau datang ke dunia untuk membawa kami kepada satu terang yang sesungguhnya. Engkau yang menerangi hati dan pikiran kami. Hanya Engkau yang mampu mengubahkan hati pikiran kami. Oleh sebab itu Tuhan, mampukan kami untuk kami dapat melihat kebenaran. Celikan mata rohani kami, untuk kami jangan sampai hati dan pikiran kami dikuasai, didikte, didominasi oleh apa yang menjadi tawaran dunia. Mampukan kami untuk kami berjalan bersama Tuhan, kuat dalam mengarungi kehidupan yang terkadang kami tidak mendapati adanya keadilan. Tapi kami yakin dan percaya kepada Tuhan. Biarlah perjalanan hidup kami, firman Tuhan yang membawa kami untuk kami tidak akan jatuh ke dalam dosa, menuntun setiap langkah kami, memberi kami sebuah keyakinan penuh bahwa kami akan terus berjalan bersama Tuhan. Karena kami tahu apa yang Kau tawarkan itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Sehingga makna kata ini Tuhan, biarlah kata God bless you tertanam di dalam hati kami.
Kami mau memberikan hati ini dipimpin oleh Tuhan. Tuhan menjadi raja dalam hidup kami, menuntun setiap langkah kami. Memberkati semua para ladies, kiranya mereka semakin memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Ketika mereka dihadapkan masalah, mereka tetap memiliki keyakinan bahwa semua Tuhan memberkati. Apapun yang mereka hadapi, mereka tetap berkata Tuhan baik. Mereka tetap berkata Tuhan memberkati mereka. Biarlah Tuhan, kami percaya ketika kami berserah penuh kepada Tuhan, Tuhanlah yang akan memberkati kehidupan kita. Cara Tuhan yang ajaib akan selalu menolong kami, membukakan jalan bagi setiap kami. Oleh sebab itu, kami menyerahkan kehidupan para ladies di tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan ini. Kami percaya firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Berkat Tuhan itu pasti. Tapi ketika berkat Tuhan dicurahkan, apakah kita tetap dapat menjaga hati kita? Terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita, dan dibangkitkan pada hari ketiga. Dan dia memberikan Roh Kudus untuk bersekutu dengan kita, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. dalam kasih